Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus Kristus. Mengapa tidak ada yang dapat datang pada Yesus? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Setelah Tuhan Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, manusia itu dan istrinya bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan. Ini terjadi setelah manusia itu memilih tidak taat kepada perintah Tuhan Allah. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi ini adalah tindakan di mana Allah yang memanggil manusia. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan Allah memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Firman, kata-kata, perkataan Tuhan Allah itulah yang diresponi oleh manusia yang telah meninggalkan Tuhan Allah. Jadi bukan manusia itu yang mencari Tuhan Allah, melainkan Tuhan Allah sendiri yang mencari manusia itu dan memanggilnya. Ya. Jadi Tuhan Allah yang memanggil manusia itu. Manusia itu telah memberontak kepada Tuhan Allah. Akibat dari pemberontakannya adalah kematian. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pastilah engkau mati. Dan dalam perjalanan hidup manusia itu, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, manusia itu memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk dimakan. Konsekuensi dari pelanggaran, ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran dari manusia itu adalah kematian. Apa artinya kematian? Mati di mana fisik. Pada hari itu sebelum hari lewat, manusia itu fisiknya kembali ke tanah. Karena dari situlah, dari debu tanahlah manusia itu dibangun. Dan hubungan manusia yang tadinya harmonis menjadi rusak. Yang merusak hubungan antara Allah dengan manusia itu adalah ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran manusia itu terhadap perintah Tuhan Allah. Akibatnya manusia itu sendiri yang merusak hubungan dengan Allah. Ketika manusia itu pergi meninggalkan Tuhan Allah, itu berarti manusia itu terlepas dari sumber hidupnya yang memberikan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lambat laun manusia itu akan kembali ke tanah fisiknya, di mana hubungannya telah mati dan dia terpisah dari Allah selama-lamanya. Apakah Tuhan Allah merancangkan kematian, kegagalan? Tidak. Karena itulah Tuhan Allah memanggil manusia itu. Firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang membawa manusia itu untuk kembali ke jalannya, kembali ke semula. Di mana manusia itu bisa hidup benar hanya oleh firman yang dia dengar, yaitu firman Tuhan Allah. Di mana manusia itu meresponi firman Allah itu. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia mengambil seekor hewan, binatang, diambilnya kulitnya. Dan kulit itu dijadikan pakaian untuk dikenakan kepada manusia itu. Inilah akibat dari ketidaktaatan manusia itu, terjadi kematian, korban. Binatang yang diambil kulitnya
Ini adalah bentuk tipologi di mana akan ada korban yang sebenarnya. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Allah memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan, yaitu Mesias, juru selamat dari pihak Allah. Di mana itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 14, 18, 17. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Lukas pasal 1 ayat 31. Dan Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Di mana Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah itu. Ia datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Apa artinya bertobat? Kembali kepada Allah. Percaya pada janji yang Tuhan Allah telah buat, berikan keselamatan melalui juru selamat Mesias, yaitu anak tunggalnya, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yang olehnya manusia dibenarkan oleh Yesus Kristus, darah Kristus Yesus yang telah menebus kita, yang telah menyucikan kita. Ia yang telah ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamai antara Allah dan manusia. Dan orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah salah satu bukti di mana Allah yang telah menciptakan kita. Allah adalah kasih dan Allah itu juga adil dalam hukumnya. Dan setiap orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau dibenarkan, engkau dikenan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Allah di luar Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, satu-satunya. Itulah alasan, itulah kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya di dalam Yesus Kristus. Kematian kedua tidak lagi bisa menyentuhnya. Fisik kembali ke tanah dan Tuhan Yesus Kristus membangkitkan kita dari antara orang mati. Ini adalah berita kemenangan sebagaimana Kristus Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan diberikan segala kuasa baik di sorga, baik di atas maupun di bumi, ya, dan di bawah bumi. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang olehnya engkau diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.